Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua dari ananda kita Muhammad Aswar dari Maros. Ya. Kalau tadi asli Makassar, ananda itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak menjelaskan lagi secara detail seperti tadi. Dan kita lagi pada saat ini cuma melihat dari aparan anak kita supaya kita bisa mengedukasi sampai di mana capaian pembelajaran anak kita. Jadi ini penting bagi seorang pendidik, bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, kan, tetapi perlu untuk melihat yang kita didik, yang kita ajar, apa yang kita ajarkan, sampai di mana kita ajarkan, dan apa capaian yang kita ajarkan. Ya, tentunya yang paling kita harapkan dampak dari pengajaran yang kita ajarkan, baik pada diri kita, ke peserta didik kita, ke masyarakat kita. Tentunya ini menjadi perhatian karena pada para ulama, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila sama. Ilmu tanpa amalan bagi kampung yang kurang manfaat. Ada kebaikan, akan tetapi kebaikannya kurang besar. Nah, ini minta kita. Assalamualaikum. Emhal. Masmuk. Nah, min ainan? Min Maros. Masyaallah. Habis tak? Nah, pada ma hiya al-usul as-salasa? Usul yang pertama ialah mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Yang ketiga ialah mengenal siapa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kitab yang kedua, Al-Qawaid al-Arba. Kaidah empat kaidah dasar. Kaidah yang pertama ialah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW meyakini bahwa Allah itu pencipta dan dari rezeki yang maha mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, tetapi dengan hal itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Yang kedua ialah orang-orang musyrikin menyatakan bahwa kami tidak menyembah berhala, akan tetapi kami menyembahnya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memberikan kami syafaat. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan jenis-jenis peribadatan manusia. Ada yang beribadah kepada para malaikat, ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, ada yang beribadah kepada nabi dan orang-orang soleh, dan ada yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Tetapi Rasulullah tidak membedakan antara mereka. Rasulullah tetap memerangi mereka. Yang keempat adalah kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya dibanding kesyirikan orang-orang terdahulu. Dikarenakan kesyirikan orang zaman sekarang, mereka berbuat syirik di waktu lapang dan susah. Tetapi kesyirikan di zaman dahulu, mereka berbuat syirik ketika waktu lapang dan tidak berbuat syirik di waktu susah. kemudian melihat kita selanjutnya. Nawakidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama ialah kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah. Yang kedua sihir, yaitu sihir. Yang ketiga ialah keluar dari agama Islam atau murtad. Yang keempat, menjadikan dirinya dan Allah ada wasilah, yaitu perantara. Yang kelima, dia mempercayai kaum musyrikin, tidak mempercayai bahwa itu adalah kekafiran. Yang keenam, meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih benar dibanding petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh ialah tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Yang kedelapan, mencela agama Allah. Yang kesembilan, membantu kaum musyrikin untuk memerangi orang-orang Islam.
Dan yang ke-10, berkeyakinan bahwa bisa keluar dari syariat Islam seperti Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, Selanjutnya, alhamdulillah itulah tadi ya. Tapi sedikit kita jelaskan sini. Beda ya urutan dari yang disebutkan tadi oleh Ananda Paidus dengan Ananda kita Muhammad Aswad. Tapi kenapa kita tidak koreksi? Kenapa kita tidak bedakan? Karena permasalahan urutan ini bukan permasalahan ketentuan. Yang kedua, bahwa 10 pembatal ini itu bukan batasan, hanya 10. Sehingga hal itu berurutan atau tidak, itu tidak dipermasalahkan. Jadi itulah kalangan para ulama ya. Yang terpenting adalah apa saja yang membatalkan keislaman seseorang. Ya, jadi ini karena nilainya semuanya sama. Nilainya sama. Siapa yang melakukan salah satu di antaranya di atas keyakinan, ya, bukan di atas ilmu, di atas amalan, setelah didakwai, setelah diberitahu, tetap masih di atas prinsip itu, maka naudzubillah, menunjukkan bahwa keimanan telah terangkat dari. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang 3 hadis yang terpenting ya di kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, Al-Hadis Al-Awwal, tafadhal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يكفرها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya dan seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia dinikahi, maka hijrahnya karena apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Nah, alhamdulillah ini juga ada perbedaannya. Tadi Ananda Paidus menyebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim. Sedangkan Ananda Aswar Allah takdirkan untuk dia dimudahkan itu mengucapkan muttafaqun alaih, disepakati pada itu. Tentunya orang-orang yang belajar hadis itu sudah memahami bahwa disepakati keduanya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi alhamdulillah anak-anak kita di sini menunjukkan keluasan wawasannya. Disebabkan alhamdulillah jadi di sini bukan cuma kita ajarkan lafaznya, bukan kita cuma ajarkan hafalannya, bukan, bahkan kita ajarkan pemahamannya, bahkan faedah-faedah yang ada di dalamnya. Dan sangat kita tekankan untuk diamalkan. Karena sekali lagi kami di sini alhamdulillah tinggal bersama mereka. Jadi pondok ini atau rumah santri ini terletak di Kota Makassar di Jalan Penta Punggawa di dekat sekolah Mubarak Cendekia Islam School. Ya, di sini alhamdulillah rumah ini rumah wakaf. Kami ucapkan kepada pewakaf jazakumullah khairan jazak atas wakaf yang diberikan, walaupun ini hanya wakaf sementara. Bisa kita manfaatkan 3 sampai 5 tahun, bisa berkelanjutan. Alhamdulillah wakaf ini berada di tengah-tengah kota. Tapi alhamdulillah kita melihat anak-anak kita masya Allah ada perkembangan, ada hasil yang bisa kita nikmati bersama. Yang dimana faedah yang bisa juga kita petik dari sini adalah salah satunya innamal a'malu binniyat. Di sini ada lafaz binniyat, banyaknya niat karena dengan lafaz jamak. Walaupun dalam riwayat lain binniyat, dengan satu niat. Tentunya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Tadi kalau ini binniyatin, dengan tergantung pada niat-niatnya.
Jadi boleh menggabungkan banyak niat, ya, menghadirkan banyak niat pada satu amalan. Bahkan kata para ulama, rubba aman sagir yukabbiru min niat, wa rubba aman kabir yusaggiru. Berapa banyak amalan yang kecil itu dibesarkan disebabkan, dan berapa banyak amalan yang besar, ya, rusak menjadi kecil disebabkan. Jadi ini semuanya nilai-nilai ini kita ajarkan. Alhamdulillah bisa dilihat di channel YouTube kita di Safari Dakwah. Ya, jadi alhamdulillah semuanya terprogram di pondok kita. Nah, kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya pada عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العلاة رعاء الشاء يتطولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. di sini juga pelajaran tertentu. Ataku yu'allimukum dinakum. Jadi malaikat Jibril alaihissalam didatangkan untuk mengajarkan kalian tentang perkara agama. Coba lihat bagaimana kasih sayang Allah terhadap umat. Allah mengajarkan kepada kita umat ini, ya, walaupun ini terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ibrahnya kepada Nabi dan kepada umat. Allah datangkan Jibril untuk kita diajarkan. Ya, jadi contoh di sini penting bahwa pelajaran itu terkadang membutuhkan contoh konkret, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan, tapi langsung datang, dilihat, praktek. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Alhamdulillah, bahkan di sini kita praktek sholat pun ada, kita lakukan praktek, ya. Bahkan kita praktek karakter. Jadi anak-anak kita, ya, kita pantau, kita tinggal bersama. Yang saya sebutkan tadi, yang alhamdulillah yang di rumah wakaf ini itu di bawahnya warung kedai kopi. Jadi bagian depannya kedai kopi, di belakangnya rumah pembina. Itulah yang kami di sana. Sana juga dapurnya. Kemudian di lantai 2-nya ini itu rumah santrinya. Walaupun luas sana ini hanyalah 6 kali 12 kira. Ya, tapi alhamdulillah yang kecil ini itu supaya kita lebih mudah memantau dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Jadi kita perlihatkan langsung anak-anak kita, ya, contohkan langsung menjaga bagaimana kita menjaga puasa, menjaga sholat, menjaga rawatib kita, menjaga witir kita, menjaga pergaulan kita. Karena sebagaimana ini tadi mereka Jibril, ya, langsung Allah kirim menjadi contoh pedoman bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan kepada umat ini secara. Nah, hadis yang terakhir
Nah, pada. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يأتي رواه الترمذي وغيره وهكذا. Nah, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya dengan lafaz yang sama. nah, hadis hasan. Nah, inilah yang tadi kita berikan insyaallah taala. Nanti akan ada lagi dari pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi ini diantara cara kita mendidik bahwasanya itu diadakan ujian. Adakan ujian untuk mengkencat dan mengevaluasi dari pembelajaran kita. Jadi di situ besarnya faedah dari ujian. Kemudian kita memerintahkan anak-anak kita untuk menghafalkan. Sebabkan itu yang tadi. Ya. Jadi dia bisa hadirkan kebaikan-kebaikan itu dengan cara dia. Ya, tapi hafalan yang disertai pemahaman sehingga mereka buah amanah. Nah, kita insyaallah taala kita akan saksikan di siswa kita, santri kita yang selanjutnya, Ananda Imam Anwar di subuh hari nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.